Karpet adalah salah satu kebutuhan untuk musola atau masjid. Untuk itu, penting sekali memiliki karpet yang benar-benar berkualitas. Umumnya, karpet dijual dengan ukuran satuan roll. Hanya saja, tidak semua masjid memiliki ukuran yang sama dengan ukuran satuan tersebut. Terlebih lagi, apabila suatu masjid memiliki cekungan pada sudutnya atau pada tiangnya, maka karpet yang telah dibeli tadi harus dipotong terlebih dahulu untuk menyesuaikan bentuk sudut atau tiang yang berada pada masjid tersebut. Hal ini bertujuan agar karpet terpasang dengan rapat antara satu karpet dengan karpet yang lainnya, dan juga rapat menutupi semua lantainya atau tidak mentok dengan dinding atau tiang. Nah, bagaimana memotong karpet agar dapat menutupi semua lantai masjid tanpa obras? Sebelumnya, kami perlu memberi catatan bahwa Anda tidak perlu khawatir dengan bulu-bulu yang ada di pinggir karpet yang telah terpotong. Karena meskipun tidak diobras, karpet tetap baik-baik saja karena manfaat obras agar karpet terlihat rapi saja. Pertama-tama, siapkan alat yang dibutuhkan untuk memotong karpetnya, yaitu sebuah alat yang rata atau lurus yang berfungsi sebagai penggaris saat memotong karpet. Yang kedua, pisau cutter yang tajam yang berfungsi untuk memotong karpet. Yang ketiga, headband tape atau lem penyambung karpet. Fungsinya untuk menyambung potongan karpet yang masih bisa digunakan. Yang keempat, setrika. Fungsinya untuk memanaskan lem penyambung karpet. Selanjutnya, pasang atau gelar karpet setiap rollnya sesuai shaft dan arah kiblat. Saat menemukan karpet terlalu panjang atau lebih karena berhadapan dengan dinding atau tiang masjid, potonglah karpet tersebut dengan menyesuaikan bentuk dinding atau tiang masjid dengan atau tanpa menggunakan penggaris yang telah disiapkan sebelumnya. Anda mungkin tidak memerlukan penggaris bila tiangnya berbentuk bulat. Lakukan hal ini pada semua karpet sampai semua lantainya tertutup dengan rapat. Sisa potongan karpet yang masih panjang bisa digunakan pada bagian lantai masjid yang lainnya. Bila potongannya sedikit, bisa juga digunakan sebagai keset. Anda juga bisa menyambung sisa potongan tersebut dengan menggunakan headband tape atau lem penyambung karpet. Caranya adalah balikkan karpet sehingga kita bisa melihat bagian bawah karpet. Nah, kita akan menyambungnya di bagian bawahnya. Usahakan corak bagian atasnya tidak bertabrakan, agar karpet sama sekali tidak terlihat sambungannya. Satukan dua karpet menjadi satu. Lalu pasangkan headband tape menutupi sambungannya dari atas hingga ke bawah. Setelah itu, panaskan dengan setrika hingga headband tape benar-benar menempel dan karpet telah benar-benar tersambung. Tips agar karpet tidak geser saat menyambung adalah sambung kecil-kecil terlebih dahulu menggunakan headband tape, barulah menyambung secara keseluruhan dengan headband tape dari atas hingga ke bawah. Demikianlah cara memotong karpet tanpa mengobrasnya. Mungkin Anda bisa mengobrasnya di tempat konveksi terdekat dengan lokasi Anda. Bila membutuhkan jasa pasang karpet, tim kami yang sudah berpengalaman siap membantu Anda memasangkan karpet dengan rapi pada masjid Anda. Dan tentunya potongannya akan diobras sehingga terlihat lebih rapi. Kunjungi kami di www.alhusna.id.